Halo sahabat Arsari, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan kami tim Pusat Suaka Orangutan Arsari bersama saya Dika. Di video kali ini kita akan menunjukkan fasilitas-fasilitas yang ada di Pusat Suaka Orangutan Arsari. Nah, ada apa aja sih di Pusat Suaka Orangutan Arsari? Tetap ikuti video kita ya. Nah, di PSO Arsari ini terdapat berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional. Nah, langsung saja mungkin kita lihat lebih dekat soal tentang PSO Arsari. Nah, kebetulan di sini kita sudah bersama dengan Bapak Odom selaku manajer operasional PSO Arsari akan menjelaskan secara rangkum tentang apa saja yang terdapat di PSO Arsari. Ya, baik Dika, Pusat Suaka Orangutan Arsari di Kaltim ini khususnya di RLIC kita mempunyai satu mes yang kebetulan tingkat 2 dan dilengkapi dengan 8 kamar tempat tidur, 2 gudang yaitu gudang barang dan gudang buah. Kemudian di bagian sebelah atas kita punya kantin tempat makan dan punya kantor di bagian ujung, dan klinik satwa berada persis di ujung dan hanya nempel satu bangunan. Itu yang kita punya. Kemudian berikutnya kita punya alat transportasi yang berada di bagian depan di garasi gitu. Depan garasi kita di belakang situ. Dan situ kita punya 2 alat transportasi, pertama 2 mobil dan 2 motor. Kita juga punya infrastruktur lain yaitu greenhouse yang ada tadi di depan, di situ, dan kandang orangutan ada 3 kandang, yang besar 1 dan 2 kecil, ditambah lagi kandang primata kecil yang berada di pinggir hutan di sebelah sana. Oke Pak. Nah, baik sahabat Arsari, tadi Bapak Odom sudah merangkum seperti apa gambaran fasilitas yang ada di PSO Arsari. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat lebih dekat. Jadi tetap ikuti video kita ya. Mari kita lihat fasilitas PSO lebih dekat. Nah, fasilitas yang dimiliki oleh PSO Arsari yang paling utama adalah kandang karantina untuk orangutan. Nah, ini dia kandang karantina yang dimiliki oleh PSO, itu sejumlah 3, yaitu 1 kandang besar dan 2 kandang kecil. Nah, kita udah sampai di kandang karantina dari PSO Arsari. Sudah bersama kita di sini ada perawat satwa atau kiper yang sedang beraktivitas, bernama Nando ya. Mungkin saya sedikit tanya-tanya nih Nando, kandang-kandang di kandang karantina ini ukurannya berapa? Untuk kandang kecilnya berukuran 4x4 dengan tinggi 10 meter, dan kandang besarnya dengan ukuran 4x10 dengan tinggi 15 meter. Nah, di sini saya juga lihat ada ini ya. Ini apa sih, lorong-lorong penghubung atau apa? Mungkin bisa tolong dijelaskan sedikit. Ya, ini lorong penghubung buat menghubungkan antar kandang dan digunakan juga sebagai tempat dia beristirahat. Oh, jadi di sini ada, karena ada atapnya juga, dia sekalian buat tempat tidurnya ya berarti ya. Apabila pemindahan orangutan biar lebih mudah aja sih, Dok. Oh, jadi dari satu kandang yang lain nanti pindahnya lewat sini gitu. Iya, dibimbing buat menuju kandang yang lainnya. Berarti tidak perlu kita tangkap terus kita pindahkan lagi ya. Jadi cukup dengan menggiring dia pindah lewat lorong ini. Ya. Jika ingin memindahkan dia ke kandang yang lain. Benar, Dok. Nah, kita selain kandang karantina dari orangutan, kita juga memiliki kandang karantina yang lain nih, yaitu diperuntukkan untuk primata kecil atau hewan-hewan lain. Itu kita mungkin bisa lanjut ke area yang itu ya. Nah, sekarang kita lanjut melihat kandang karantina yang lain selain yang diperuntukkan untuk orangutan. Nah, di sini seperti bisa kita lihat, kita mempunyai kandang karantina yang berukuran lebih kecil dari yang tadi. Nah, Nando, ini kandang ini diperuntukkan untuk apa nih? Untuk hewan apa? Nah, ini kandang karantina kecil yang dipertempatkan buat hewan-hewan kecil. Jadi untuk selain orangutan itu ya maksudnya ya? Iya, ya. Hewan apa aja yang pernah
ditempatkan di sini? Contohnya seperti monyet dan burung. Monyet dan burung. Jadi mungkin dulu kan pernah ditempatkan di sini, itu sekarang hewannya kemana kok kosong? Sudah dilepas liarkan. Sudah dilepaskan. Ini boleh tolong diceritakan kandang karantina yang ini ada berapa buah, jumlahnya dan ukurannya masing-masing berapa? Nah, kandang karantina kecil berjumlah 3 dengan ukuran 3x6 dengan tinggi 6 meter. Kemudian ukuran 3x4 dengan tinggi 6 meter. Kemudian dengan ukuran 2x3 dengan tinggi 6 meter. Nah, sekarang kita lanjut ke fasilitas PSO berikutnya, yaitu ada gudang pakan. Baik sahabat Arsari, fasilitas PSO yang lain adalah gudang pakan. Nah, tentunya karena kita punya satwa di sini, kita harus memberikan pakan kepada mereka setiap harinya dan kita simpan di gudang pakan ya. Nah, ini dia gudang pakan dari PSO. Langsung aja kita masuk ya untuk lihat dan seperti apa di dalam. Nah, ini dia gudang pakan yang dimiliki oleh PSO Arsari. Sudah bersama kita di sini ada perawat satwa yang sedang menyiapkan pakan ya. Nah, setelah tadi kita lanjut ke fasilitas PSO yang lain. Nah, kita selanjutnya punya klinik. Nah, PSO Arsari juga memiliki klinik satwa di mana kita bisa menangani hewan-hewan sakit di klinik tersebut. Sahabat Arsari, nah di klinik PSO Arsari ini kita sudah bareng dengan Pak Rajuli, yaitu koordinator medis dari PSO Arsari. Nah, Pak Rajuli, saya mau tanya-tanya sedikit nih, bisa dijelaskan klinik PSO Arsari itu ada apa saja di dalamnya, Pak? Oke, baiklah. Sahabat Arsari, di klinik kita ini ada terdapat beberapa ruangan atau bagian dari klinik ini. Yang kita tempat sekarang ini adalah untuk periksa satwa atau hewan-hewan yang dicurigai sakit, gitu kan. Ini pertama. Kemudian juga ini yang kedua, ini biasanya kita gunakan sebagai ruang laboratorium atau pemeriksaan, di mana biasanya ini dipakai untuk pemeriksaan hewan-hewan yang tidak curigai itu sakit. Kita lihat ruang berikutnya. Ini ruang obat-obatan atau ruang penyimpanan obat. Biasanya kita ruang-ruang ini biasa kita pakai untuk menyimpan beberapa jenis-jenis obat yang kita butuhkan untuk pengobatan satwa. Baiklah, ini juga kita lihat di sebelah kiri saya ini ada lemari, namanya lemari penyimpanan, di mana di sini digunakan untuk menyimpan beberapa jenis alat-alat untuk pendukung medis. Salah satunya juga kita punya senjata bius tuh. Terus juga ada beberapa jenis squid yang ada di sini. Baik sahabat Arsari, sepertinya untuk klinik sudah cukup dijelaskan oleh Bapak Rajuli. Sekarang kita lanjut ke fasilitas PSO yang lain, di mana kita punya kantor. Nah, baik sahabat Arsari, kita akan menuju ke kantor yang dimiliki oleh PSO Arsari. Nah, ini dia kantor kita, di mana kita biasa melakukan kegiatan administrasi di sini. Kita langsung saja masuk untuk lihat seperti apa di dalamnya. Nah, ini sudah bareng kita di sini Wiwi ya. Jadi Wiwi adalah staf administrasi di PSO Arsari ini. Nah, Wiwi mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi di kantor ini itu fasilitasnya atau sarana prasarana untuk kegiatan administrasi itu ada apa saja? Ya, di kantor PSO ini ada 2 unit komputer dan 1 unit printer, ada juga filing cabinet, dan itu ada di situ apa lagi? ada rak buku buat
menaruh laporan dan buku-buku bacaan. Oh, oke. Ya, terima kasih Wiwi. Nah, kita lanjut ke fasilitas yang lain. Nah, di PSO Arsari juga terdapat fasilitas berupa gudang penyimpanan barang. Nah, biasanya kita pakai untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan untuk keperluan operasional. Nah, ini kita sudah sampai di depan gudangnya. Kita langsung saja masuk yuk untuk lihat apa saja yang terdapat di dalam gudang tersebut. Oh, sahabat Arsari, ini kita sudah bersama dengan Mas Samsul, jadi salah satu teknisi di PSO Arsari. Mungkin Mas Samsul akan menjelaskan apa saja yang terdapat di gudang ini. Jadi Mas, mungkin saya tanya-tanya sedikit ya tentang gudang. Jadi sebenarnya di sini ada apa aja? Untuk gudang ini untuk penyimpanan barang yang di PSO, terutama untuk kandang ini adalah kandang transport. Ya. Terus ada alat lain yang lainnya seperti yang ada di dalam. Oh, di dalam ada juga ruangan. Coba kita lihat yang di dalam ada apa saja. Nah, kalau ini alat untuk pertukarannya di PSO. Ya. Alatnya kita simpan di sini semuanya, seperti obeng, palu, meteran dan lain-lainnya. Terus tadinya di sini ada juga genset. Oh, ini genset. Iya, persiapan siapa tahu ada mati lampu atau apa, kita pakai genset ini. Oke, sahabat Arsari, itu dia gudang dari PSO Arsari. Nah, kita lanjut ke fasilitas yang lain, yaitu ada greenhouse. Nah, ini dia greenhouse yang dimiliki oleh PSO Arsari. Langsung saja kita masuk untuk lihat di dalamnya seperti apa. Nah, sudah bersama kita di sini ada Echa yang akan menjelaskan sekilas tentang greenhouse ini. Nah, di sini ada apa saja di greenhouse ini? Oke, bisa. Nah, di greenhouse ini ada beberapa tanaman umur pendek Ya. yang kita sengaja tanam ya, selain untuk kebutuhan kita di mes, juga untuk kebutuhan satwa, dalam hal ini orang utan. Untuk tanam ini, yang ini sedang kita tanam kemarin pakcoy. Kemudian yang ini kita lagi semai tomat. Kotak yang kedua ini tomat. Nah, yang ini ketimun. Selain kotak tanam, ada juga rak tanam. Di dalam polybag ini ada terung ungu. Terung ungu, yang ini terung ungu nih. Kemudian yang di sini semayan pohon buah yang kita dapat dari gudang pakannya orang utan. Kemudian di sini ada kacang panjang. Jadi kita punya pertalian tadi ketimun, ini kacang panjang. Di sini yang digantung-gantung ini apa? Nah, ini yang digantung-gantung ini wortel. Nah, kan di PSO Arsari juga ada ini nih, tanaman outdoor ya kan yang ditanam Ya, di luar. Mungkin kita bisa lihat Yuk. juga. Nah, ini area tanamnya di sini. Ya, ini rencananya ini ke sana nih kita bakal nanam pohon-pohon buah ya. Tapi fokusnya sih yang endemik dulu, yang khas Kalimantan Timur. Apa contohnya tuh yang udah kita tanam? Yang udah kita tanam itu ada kapul, terus ada nangkadak, cempedak, sawo. Ini luasnya lumayan luas, terus kita udah bikin lubangnya juga sih. Total lubangnya ada kurang lebih 100 lubang yang bakal kita tanam. Kira-kira nanti akan ada 100 tanaman lah ya. Iya, 100 tanaman, tapi itu ada dua tipe sih. Ada tanaman umur panjang, kayu, sama tanaman buah. Oke. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang greenhouse dan lubang tanam. Nah, kita lanjut ke fasilitas PSO yang lain ya. Kebetulan di sini di PSO Arsari, karena kita juga tinggal dan bekerja di sini, tentunya ada dapur ya untuk menyuplai kebutuhan konsumsi kita sehari-hari. Ini dia dapur dari PSO Arsari. Mungkin langsung aja kita masuk ke dalam untuk lihat lebih dekat. Nah, bersama kita juga di sini ada Ibu Berta. Jadi Ibu Berta ini staf yang ditugaskan di PSO Arsari untuk
memasak dan mengurusi rumah tangga lah istilahnya. Ibu biasanya masak untuk berapa orang, Bu? Untuk sementara ini saya masak untuk 9 orang. Bicara masalah di dapur ya, peralatan memasak seperti ada kulkas, dispenser, dan kita punya kompor untuk pakai memasak dan peralatan lain-lainnya. Baik sahabat Arsari, demikian tadi video penjelasan tentang sarana prasarana yang terdapat di PSO Arsari. Nah, semoga teman-teman mendapat gambaran ya. Jadi sebenarnya di PSO itu fasilitasnya seperti apa. Namun terakhir nih sebelum kita tutup videonya, kita sebenarnya ada kolam juga di sini. Yaitu kita biasanya di sini tempatkan ikan-ikan air tawar ya, seperti gurame, lele, ikan mujair, ikan nila juga. Dan sesekali juga kita pancing buat kita konsumsi. Dan selain itu juga sebenarnya tempat ini adalah tempat buat saya bikin TikTok. Enggak bercanda. Dan juga berenang. Ya baik, demikian video dari kita. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya, follow Instagram-nya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Putus Wandika dari PSO Arsari dan salam lestari.